بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, di antara nikmat yang terbesar yang paling agung yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat hidayah dan taufik untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah dan istiqamah di atas ibadah tersebut, ini merupakan sebuah nikmat yang paling besar dan tanda kebaikan dari Allah. Mungkin di antara kita Bapak Ibu yang dahulunya itu jauh daripada agama, hari ini Allah Subhanahu wa taala menjelang usia kita, usia tua kita atau lanjut usia, atau bisa dikatakan 40 tahun ke atas, Allah beri kita hidayah. Setelah 5 waktu kita jaga berjamaah di masjid, kita menghadiri pengajian, mengamalkan amalan-amalan agama kita, maka ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan tanda kebaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan ista'mal." Siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah membuat dia beramal saleh, membuat dia beramal saleh. Yang dahulunya mungkin dia jauh daripada agama, masih bermalas-malasan beribadah kepada Allah, pada hari ini dia jaga salat 5 waktunya berjamaah, dia jaga mengajinya dan seterusnya. Bergembiralah kita. Ini tanda kebaikan dari Allah. Dan kewajiban kita berikutnya ialah bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama ini, istiqamah di atas hidayah ini. Ketika Allah berikan kepada kita hidayah ini, hidayah taufik ibadah ini, maka alangkah meruginya kita kalau kita menyia-nyiakannya. Di antara Bapak Ibu sekalian, untuk istiqamah kita di atas agama Allah ialah kita mencari teman-teman yang saleh. Tetap kita berteman dengan orang-orang yang baik, dan teman-teman tersebut ada di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pada hari kiamat, teman-teman yang saleh itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara menyebutkan, "Wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim, wala sadiqin hamim." Allah menceritakan tentang neraka. Ketika itu ada penduduk neraka yang dikeluarkan daripada api neraka. Maka yang lainnya bertanya, ini kenapa dia dikeluarkan? Kenapa dia dikeluarkan? Apakah bapaknya seorang yang mati syahid atau kenapa? Ternyata orang ini dikeluarkan dari neraka karena teman-teman dia di surga bertanya kepada Allah. Mereka mencari, mana si fulan teman kita ketika di dunia? Kok nggak ada di surga ini? Ya Allah, mana si fulan ya Allah? Dia di neraka. Ya Allah, tak sempurnalah nikmat kami ya Allah di dunia, di surga ini ya Allah, sampai teman kami tersebut masuk ke surga bersama kami. Maka Allah dalam rahmatnya, kasih sayangnya, karena syafaat dari teman-teman dia yang di surga, Allah keluarkan dia daripada api neraka dan masuk ke dalam surga. Maka inilah pentingnya dan manfaatnya teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik yang harus kita pegang teguh. Bahkan di antara para ustaz kita mengatakan kepada para jamaahnya, kepada teman-temannya, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak di surga, tanya saya di mana saya berada. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya, maka disinilah kita berharap satu sama lain di antara kita memberikan syafaat pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita berkaitan tentang masalah adab. Ada satu adab mungkin yang sering kita lalaikan dan semua kita mengalaminya. Yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam satu ayat full, satu halaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Enggak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia sangat panjang sampai memenuhi satu halaman. Melebihi surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai hutang piutang.
Bapak Ibu, ini masalah ya semuanya kita mengalami. Semua kita punya hutang. Tapi bagaimana hutang ini bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sering kita melalaikan keutamaan-keutamaannya, melalaikan adab-adabnya. Ini pentingnya. Mungkin di antara kita pernah meminjamkan uang kepada orang lain, tapi tahukah kita keutamaannya? Karena dalam agama kita masalah hati dan itu sangat penting. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Kalau kita memberi orang uang 10.000 dengan niat supaya dia hormat sama kita, itu nggak dapat pahala. Ada satu orang nih memberi 10.000, ya, tapi tujuan dia apa? Supaya orang yang hormat sama, segan dia sama. Yang satu berinfak 5.000, tujuan dia apa? Mendapatkan keutamaan sedekah. Di antaranya Allah ampuni dosa dia, Allah padamkan panasnya alam kubur, Allah lindungi daripada api neraka, Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Semua keutamaan dan itu dia berharap niatnya. Dia pasang niatnya semuanya. Maka yang pertama tak mendapatkan apa-apa karena dia untuk menundukkan orang tersebut, membuat orang tersebut segan sama dia. Yang kedua niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua Allah terima. Maka inilah pentingnya kita masalah ilmu dan ketika kita mempelajari masalah ini, tujuannya apa? Supaya kita tahu adab-adabnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi Bapak Ibu, nggak bisa kita pungkiri setiap kita pasti pernah berhutang. Ya sampai Rasulullah pun kalau kita baca sejarah, ketika beliau meninggal dunia, baju besi beliau masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Dengan apa? Beliau berhutang 1 sak gandum dengan jaminan baju besi beliau. Itu masalah hutang. Itu masalah hutang. Tapi sekali lagi, karena ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, harus kita pahami adab-adab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah hutang, panjang lebar Allah jelaskan dalam satu ayat full 1 halaman. Silahkan Bapak buka nanti surah Al-Baqarah ayat 282. Gak ada yang satu ayat yang Allah jelaskan secara full seperti ini. Ini menunjukkan bahwa masalah hutang sangat penting. Masalah hutang sangat penting. Kita akan bacakan Bapak Ibu bagaimana pentingnya masalah hutang. Pertama kita sebutkan dalam sebuah ayat yang kita baca, yang kita sebutkan ayat 282 dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana adab yang pertama kali seharusnya kita amalkan dalam masalah hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktub." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang. Ini adab yang pertama. Jika kalian melakukan hutang piutang, hendaklah kalian tulis hutang piutang tersebut. Ini terkadang adab ini jarang kita mengamalkannya, Pak. Siapa yang minjam? Teman kita, saudara kita, begitu. Kita kan saudara, apalagi tulis, udahlah malu kali pun ditulis begitu. Ini masalahnya bukan saudara, bukan masalah segat, ini perintah Allah. Artinya kalau kita mengamalkannya, kalau kita melaksanakannya, pertama kita melaksanakan perintah Allah, otomatis mendapatkan pahala dari Allah. Yang berhutang mendapat pahala, yang menghutangkan mendapat pahala karena mengamalkan perintah Allah. Bukan masalah segan atau tidaknya, bukan masalah percaya ataupun tidaknya, bukan masalah itu. Ya kita percayanya memang ini teman kita, ini keluarga kita, ini ayah kita, anak kita, dan seterusnya. Tapi ini yang Allah perintahkan kepada kita. Tujuannya apa? Melaksanakan perintah Allah. Meskipun terkadang dalam hati kita mau kita putihkan yang hutang ini, tapi ini perintah Allah. Kita tulis. Apa di antara fungsinya? Ya banyak sebenarnya Pak. Supaya nggak ada sengketa ya dalam hutang piutang. Masalah hutang piutang ditulis. Ya, supaya tahu berapa hutangnya, berapa sisanya, kapan dia berhutang dan seterusnya. Ada buktinya, ada katakannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa begitu antusias, bukan antusias kita katakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan bahkan dalam satu ayat full, satu halaman. Satu ayat, Pak. Maka di antara ayat yang susah dihafal itu ini dia tentang masalah hutang, Pak. Kalau wadduha mudah kali, wadduha satu ayat, walaili satu ayat, pendek gitu.
surat ini Al-Baqarah 282 masalah hutang ini. Satu ayat ya full satu halaman. Tak mungkin lah Pak. Ketika kita membaca menjadi imam, yang kita baca cuma satu baris, kan mungkin. Kalau membaca dari imam satu ayat minimal kita baca. Kalau setengah ayat nggak bisa, sepertiga ayat nggak bisa, harus satu ayat minimal itu kita membaca menjadi imam atau ketika sholat. Ini menunjukkan pentingnya masalah hutang. Bagaimana pentingnya itu, Bapak Ibu? Sekali lagi, ini kita membahas bukan mengatakan atau menyindir seseorang, bukan. Tapi untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Harapan kita kalau bisa sebelum meninggal dunia jangan sampai meninggalkan hutang. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama pernah tak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Allah sholatkan, tak Nabi sholatkan dia. Ketika datang jenazah salah seorang sahabat Nabi tanya punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah, 3 dinar hutang dia. Oh kalau begitu shollu ala sahibikum, sholatkan dia. Sampai begitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak mau menolak orang yang punya hutang. Kalau Nabi pada hari ini Pak masih ada, Pak enggak banyak nggak disolat di antara kita Pak. Berhutang semua kita gitu Pak ya. Enggak Nabi sholatkan kita. Ini punya hutang, sholatkan. Ya. Artinya Bapak Ibu, disinilah ya usaha kita, harapan kita, mohon kita kepada Allah agar Allah membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Bapak Ibu, masalah hutang sekali lagi selalu kita alami, selalu kita lakukan hutang piutang. Tapi yang jadi masalah ialah terkadang ketika berhutang tak pernah kita memohon kepada Allah mengikhlaskan niat untuk melunasi hutang-hutang kita. Padahal Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari hadis sahih, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, para ulama menjelaskan tentang masalah hutang piutang. Karena ketika kita itu berhutang kepada orang lain itu sama kalau kita nggak membayarnya seperti mencuri secara terang-terangan. Kalau mencuri kan diam-diam tuh Pak, ya nggak ada yang tahu begitu. Tapi ketika hutang piutang nggak kita bayar itu sama seperti orang yang mencuri, tapi secara terang-terangan, ya merampas harta orang lain. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dia mengambil harta manusia dan dia sudah berniat ingin mengembalikannya, pasti Allah tolong dia untuk mengembalikannya. Sebuah kepastian dari Nabi. Maka di awal saya katakan tadi, kalau kita berhutang silahkan, karena kita butuh. Anak kita sakit, tak punya uang kita habis, uang belanja habis, butuh uang, pinjaman ke orang, silahkan kita minjam. Tapi ketika meminjam, niatkanlah di awal, mohon pertolongan kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk melunasinya. Bapak Ibu, pengalaman ya banyak orang ketika orang meminjam dan dia sudah berniat untuk mengembalikannya, memohon kepada Allah, Allah bantu dia untuk mengembalikannya. Itu faktanya Bapak Ibu. Tapi sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengambil harta manusia, dia sudah berniat tidak mau mengembalikannya, ingin merusak harta tersebut, maka Allah pun akan membinasakan dia, merusaknya. Bapak Ibu, artinya ketika ada orang yang berhutang sudah berniat tak mau mengembalikan harta tersebut, maka Allah membuat dia susah hidup di dunia dan di akhirat. Susah hidupnya Bapak Ibu, nggak tenang hidupnya. Oleh sebab itu kalau kita punya uang, ya mana lebih utama, kita umroh ataupun bayar hutang? Berhutang Pak. Ini ada uang 20 juta nih, bisa untuk umroh nih, ya. Tapi hutang kita ada sama sebulan, bisa jadi lagi butuh uang, begitu. Udah lebih wajib kita membayar hutang daripada kita itu, ya, untuk umroh. Kita gunakan uang tersebut untuk umroh. Kewajiban kita. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi kita sebutkan bahwa ya Nabi tak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Tapi ini Bapak Ibu berlaku hanya untuk Nabi. Kalau kita janganlah pula, ya. Ustaz tolong Ustaz sholatkan, Ustaz punya hutang nggak nih Pak? Punya, mau saya sholat nggak bisa. Saya bukan Nabi, itu hanya untuk Nabi. Itu pun tujuan Nabi untuk mendidik, memberi peringatan kepada kita. Jangan sembarangan dengan hutang. Karena kalau hutang ini Bapak Ibu
Ya, Nabi menyebutkan yang pertama tadi kita sebutkan. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mati membela agama Allah, apakah dosaku diampuni? Kata Nabi, iya. Kalau engkau membela agama Allah kemudian engkau syahid, dosamu akan diampuni kecuali hutang. Kecuali hutang. Jika engkau mungkin dulu pernah mabuk, pernah main judi, Allah ampuni dosamu. Tapi kalau kamu berhutang, tidak Allah ampuni. Tidak Allah ampuni. Makanya kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung karena hutang. Seorang yang mati syahid saja Bapak Ibu, itu seharusnya masuk ke dalam surga. Tak bisa dia masuk ke dalam surga gara-gara hutangnya. Tertahan gara-gara hutangnya. Maka ini hutang masalah besar Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sekali lagi bukan aib sebenarnya kalau kita berhutang. Semua kita pasti berhutang. Ya, karena kita butuh. Bukan aib Bapak Ibu. Di sinilah kita pentingnya belajar, sehingga ketika kita belajar, di sini kita bertekad, ya Allah, minta pertolongan sama Allah, bantu aku lunas hutang-hutang. Catat kembali. Ya. Saya catat Pak, hutang saya Pak. Sampai-sampai saya hutang sama istri pun saya catat. Ya. Ada saya punya hutang sama istri Pak. Saya catat Pak. Dan saya cicil terkadang 200, 100 begitu. Dan saya catat itu semuanya. Ya. Kenapa kita takut ini kalau seandainya mati membawa hutang? Ya. Keluarga kita nggak tahu kita punya hutang sama orang lain, celaka kita di akhirat. Ya. Kenapa? Karena imbasnya Bapak Ibu, Nabi sudah menyebutkan nggak bisa diampuni dosa kita. Ya. Mau masuk surga pun tak bisa gara-gara hutang kita. Jadi bagaimana nanti pahala-pahala kita akan diambil karena hutang tersebut. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan matlul ghani haram, zulmun. Orang yang mampu membayar hutang kemudian dia tunda-tunda itu sebuah kezaliman, dosa. Kita tahu kita punya hutang sama sebulan, uang kita ada ini sebenarnya. Kalau kita bayar, kita cicil umpamanya masih cukup dengan kebutuhan kita sehari-hari, sengaja kita tunda. Kata Nabi apa? Ini sebuah kezaliman, sebuah dosa. Berbeda memang Bapak Ibu kalau kita nggak punya uang. Kita akan bahas nanti insya Allah berikutnya, pembahasan berikutnya. Ya berbeda lagi masalahnya. Tapi sekali lagi mohon pertolongan kepada Allah. Sampai-sampai Nabi saja selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hutang. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, kata Nabi. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada terlilit hutang. Dia ada sebenarnya Pak doanya Pak. Kalau kita mau Allah lunasi hutang kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari melihat salah seorang sahabat duduk di masjid, suntuk kali, galau kali, begitu. Kata Nabi, engkau kenapa? Kok di masjid di luar kebiasaannya? Ya contohnya Pak mungkin jam-jam 10 gitu kan, biasanya orang jam 10, ya, atau jam-jam 9, jarang orang di masjid jam 9. Nabi lihat kok di masjid, begitu. Nabi tanya, engkau kenapa? Banyak kali utang ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau kasih doa amalan, jika engkau mengamalkan Allah akan ganti ataupun bayar semua hutang, membayar semua hutang. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan sebuah doa, Allah man a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika min ghalabati din, dan seterusnya. Ada doanya panjang itu Pak ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada beliau. Termasuk di antara isi doanya ialah aku berlindung kepadamu ya Allah daripada terlilit hutang, ya, dan juga kekuasaan orang lain, orang menguasaiku. Maka sahabat ini mengamalkannya, Allah pun melunasi hutang-hutangnya. Di antara doa juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ini di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terhindar daripada yang haram. Ini di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar terlunas daripada hutang dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ya riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man mata wa huwa bari' min salasa al-tibr wal ghulul wad dainu dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas daripada 3 perkara, pasti dia masuk surga. Meninggal dia bebas dari 3 perkara ini, pasti dia masuk surga. Apa yang 3 ini? Yang pertama al-tibr,
Al-kibru artinya adalah sombong. Dan sombong dalam agama kita maksudnya ialah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi darratun min kibr. Enggak bisa masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya itu ada secuil sifat sombong. Maka Nabi menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamrun nas. Sombong itu adalah yang enggak bisa masuk ke dalam surga itu ialah apabila kita menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Itu namanya sombong, yang enggak bisa masuk ke dalam surga. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dia meninggal dunia terbebas dari 3 perkara, maka dia masuk ke dalam surga. Yang pertama ialah sifat sombong. Yang kedua al-ghulul. Al-ghulul itu ialah orang yang dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Jadi nanti ya dalam masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang yang menentang agama Allah, yang ingin merusak agama Allah, pada masa Nabi itu ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Tak boleh diambil sampai dibagikan oleh panglimanya, pemimpinnya. Nah, barang siapa yang melakukannya tidak bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ini dia Bapak Ibu, kalau dia terbebas daripada hutang, maka dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Nabi sampai mengkaitkan tentang masalah surga ini. Kalau kita mau masuk surga, kata Nabi, bebaskan diri kita daripada hutang. Makanya Bapak Ibu dalam hukum ahli waris ataupun faraid, warisan, harta tak boleh dibagikan sampai hutang-hutang terlunasi. Makanya ahli waris sebenarnya bisa tekor, bisa juga dapat uang dari harta warisan. Kenapa tekornya bagaimana? Hutang bapaknya itu 50 juta, harta warisan 20 juta. Jangan senang ahli warisnya, jangan hanya enaknya saja. Kasih 20 juta, 30 juta kasih lagi kepada orang yang telah mengutangkan uang tersebut. Itu ahli waris Pak yang bertanggung jawab membayar hutang-hutang orang tua yang meninggal dunia. Ataupun umpamanya harta warisannya itu 30 juta, hutangnya 10 juta, kasih 10 juta. Jangan ditunda-tunda. Sisanya bagaimana? Sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Pentingnya masalah hutang-hutang dalam agama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah hutang. Jadi kewajiban kita sekali lagi memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan aku. Tolong aku ya Allah melunasi hutang-hutang. Bapak Ibu, saya di antara doa saya kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku mati membawa hutang. Jangan sampai mati membawa hutang. Sebelum aku mati, ya Allah meninggal dunia, lunaskan semua hutang-hutang. Itu di antara doa kita. Karena sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bagi yang berhutang. Bagaimana pula dengan orang yang menghutangi? Ini juga banyak keutamaan. Bapak Ibu, terkadang saudara kita, teman kita dalam keadaan susah, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pinjaman. Kalau kita di antara hamba Allah yang Allah beri keringanan, kemudahan rezekinya, bantulah saudara kita, bantulah sahabat yang membutuhkan bantuan. Kenapa? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang dia melepaskan kesusahan saudaranya di dunia ini, maka kelak pada hari kiamat Allah akan bebaskan daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Pak, kita pernah sebutkan Pak bahwa masalah akhirat itu sangat keras, Pak. Sangat pedih akhirat itu, Pak. Bagaimana tidak ya Allah dekatkan matahari kepada kita sedekat. Itu sangat dahsyat hari kiamat itu, Pak. Bukan nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan langsung hisab, enggak, Pak. Masih banyak perjalanan lagi menuju yaumul hisab, mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika itu sangat galau, sangat sedih, sangat menyesal ketika itu. Dan sangat gelap ketika itu, dan yang menerangi adalah amal soleh kita. Makanya orang-orang munafik enggak punya cahaya, orang-orang kafir enggak punya cahaya. Untuk menuju akhirat, menuju yaumul hisab. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Bantu saudara kita yang membutuhkan.
apapun kesusahan dia, termasuk kesusahan dia ketika membutuhkan pinjaman. Jadi kalau kita tahu memang orang tersebut sangat butuh dan dia terpercaya. Kalau kita tahu ada bapak, mohon maaf, tipe manusia itu memang suka berhutang, tapi nggak mau bayar. Ada pak yang begitu pak. Kalau ini kita tahu tersebar, wah ini kalau orang ini minjam tak akan pernah bayarin. Atau bapak ibu, dia ya pendapatan dia sebulan cuma 2 juta, dia mau minjam 50 juta sama kita, jangan dikasih. Kenapa pak? Nggak mungkin dia bisa mau membayarnya. Kenapa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami mau menolong dia, membantu dia. Tapi bagaimana orang yang berbuat zalim? Bagaimana kami membantunya, menolongnya? Kata Nabi apa? Cegah dia daripada perbuatan zalim. Kan begitu pak, kalau orang yang berhutang sengaja nggak membayar, itu perbuatan zalim, cegah dia. Ya, tahu kita nih kalau minjam nggak membayar nih, ya sudah, jangan dikasih. Atau kalaupun dikasih cuma sebagian saja, ya. Karena kita tahu nggak akan bisa membayar, nggak akan mau membayar, maka cegah dia. Tapi kalau kita tahu ini terpercaya, dia sangat butuh, kasih dia pinjaman. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang memberi pinjaman kepada orang lain atau dia memutihkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang disebutkan, "Man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi zil arsy yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang atau dia putihkan hutangnya, maka kelak dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamanya Pak. Kita tahu Pak, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya selain daripada 7 orang tersebut, ini dia. Orang yang memberikan hutang kepada orang lain kemudian dia beri waktu tenggang. Memberi waktu tenggang. Ya. Atau dia putihkan. Ya sudahlah masa bayar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat dia di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di bawah perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia kepanasan, manusia kesulitan, maka dia berada di bawah arsy, di bawah lindungan Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Ini jelas sekali Pak, maksudnya ialah dia memberi pinjaman dan dia sabar, dia memberi waktu tenggang atau dia putih. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang yang berhutang sama kita kasih waktu dia tenggang. Berapa? Seminggu. Gak bisa dia tambah lagi seminggu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin shadaqah qabla an yahilla ad-dayn. Fa idza halla ad-dayn fa anzarahu kana lahu bi kulli yawmin mithla shadaqah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian dia beri waktu tenggang, maka dia mendapatkan pahala sedekah sejumlah yang dia pinjamkan kepada orang tersebut per hari. Subhanallah Pak. Kita pinjam ke orang Pak 1 juta Pak. Dia janji bayar bulan depan. Perharinya selama 1 bulan itu kita seperti bersedekah 1 juta per hari. Mungkin Pak di antara kita nggak pernah bersedekah 1 hari 1 juta Pak. Nggak ada kayaknya Pak ya. Mungkin nggak ada. Berapa Pak 1 juta per hari kita sedekah? Gimana untuk keluarga kita lagi? Ya paling tidak mungkin per hari 5.000, 10.000 mungkin di antara kita. Tapi orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, itu kata Nabi, dia seperti mendapatkan pahala, ya, seperti jumlah yang disedekahkan per hari. Per hari dia berinfak 1 juta per bulan, per hari sampai 1 bulan. Itu pahala yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beri waktu tenggang. Bulan pertama gak mampu kawan membayarnya. Dia berjanji bulan depan, kita kasih oke bulan depan silahkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat per harinya dari jumlah yang dia pinjamkan. Berarti bulan kedua Bapak Ibu kita mendapatkan pahala 2 juta bersedekah per harinya.
Makanya Nabi mengatakan kalau kalian memberi pinjaman kepada orang lain, ketika menagihnya maka lemah lembut, pelan, santai, tenang. Baik orang yang mau melunasinya ataupun orang yang nggak mau melunasinya, santai. Jangan mencaci maki, jangan marah-marah. Kenapa? Karena hal demikian bisa merusak pahala kita. Ya memang kita emosi Pak, ya sama emosi. Kita lagi butuh ini, ya. Datang kepada kawan tuh nggak mau bayar, marah-marah ada sama kita. Itulah ujian namanya Pak. Kita sebut dengan ujian begitu. Ketika pinjam sama kita nangis-nangis umpamanya, pas ya seperti kucing kelaparan. Pas didatangi seperti harimau sedang kelaparan. Awak pun terkam. Gitu. Iya begitu Pak, memang Pak. Macam awak pula yang seperti itu. Tapi kata Nabi sabar, ya. Karena inilah keutamaannya. Daripada kita mencaci maki dia, menghina dia, habis pahala kita. Dan kita tahu Bapak Ibu, pernah kita bacakan hadis Nabi riwayat Imam Muslim tentang orang yang bangkrut. Atadruna man muflis? Tahu kata siapa yang bangkrut itu? Kata Nabi, yang bangkrut itu ialah orang yang kelak datang pada hari kiamat membawa pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, banyak pahala dia. Tapi ketika di dunia dia suka mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menghibah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, memukul orang lain, mengambil harta orang lain. Akhirnya bagaimana? Pahala-pahala dia ini diberikan kepada orang yang dia zalim. Termasuk orang tersebut yang kita caci maki, yang kita hina, yang kita pukul, gara-gara hutang dia nggak mau dia bayar. Habislah pahala kita gara-gara itu. Udahlah habis pahala kita nggak mau bayar lagi, masih untung Pak. Kita umpamanya jewer dia atau kita maki dia bayar, masih untung kita di dunia ini. Ya. Laporkan sama polisi. Lapor polisi mah celaka lagi kita. Masuk penjara gara-gara masalah hutang. Ya. Emang gawat nih Pak, masalah hutang ini. Makanya sebenarnya ya kita punya hak untuk menolak. Meskipun kita punya uang, tapi karena kita takut nih orang nggak mau bayar, kita bisa menolak. Tapi kalau kita memberikan, dapat keutamaan ini kata Nabi. Allah lepaskan ya beban kita kelak pada hari kiamat, mendapatkan pahala per harinya seperti yang kita hutangkan kepada orang tersebut seperti sedekah. Ini di antara keutamaannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa adab tentang masalah hutang piutang yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi intinya ialah kita memang nggak bisa lepas dari yang namanya hutang piutang, nggak bisa lepas. Terkadang kita butuh, nggak bisa kita pungkiri, ya. Nggak selamanya hidup kita ini menjadi hidup yang lempeng seperti jalan tol. Pasti akan mengalami yang namanya masa-masa sulit. Ya silahkan kita berhutang, pinjam uang orang lain, silahkan. Tapi bayar. Sudah ada niat dalam hati kita dan tekad minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini Pak yang kalian kurang kita itu seperti ini Pak. Kurangnya kita kepada Allah itu memohon. Itu sering sekali Pak. Ketika kita punya masalah, jarang kita mengadu kepada Allah. Jarang mengadu kepada Allah. Nabi itu punya masalah, iya Nabi punya masalah. Dalam sebuah hadis, kana idza hazabahul amr shalla. Nabi itu kalau punya masalah, belum langsung bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, belum langsung sholat. Punya masalah nih, belum sholat kepada Allah dan memohon kepada Allah pertolongan. Begitu seorang mukmin. Ya. Jangan kita tuh bergantung kepada manusia, jangan Pak. Kecewa kita kalau bergantung kepada manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, tak akan pernah kecewa orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam masalah ini. Catat kembali Pak, hutang-hutang kita Pak. Di buku lembaran kita ataupun di HP kita atau di email kita. Kita simpan, kita catat pernah hutang sama sebulan sekian, catat semuanya Pak. Dan mohon sama Allah, ya Allah, tolong melunasi hutang-hutang ini. Tolong aku ya Allah. Kalau sudah memohon kepada Allah, yakinlah Pak, dan pengalaman juga seperti itu, pasti Allah akan mudahkan kepada kita. Kalau sudah Allah mudahkan, tepati janjinya Pak. Tepati janjinya. Terkadang begini Pak, manusia itu begini, ya. Ya Allah tolong aku ya Allah gitu. Pas Allah lancarkan rezeki dia, sebenarnya rezeki itu untuk membayar hutang, ya. Mau beli HP lah gitu. Lupa dia sama hutang dia.
Jangan begitu Pak. Kalau sudah Allah mudahkan rezeki kita, bisa jadi Allah mudahkan karena apa? Permohonan kita tulus sama Allah, lunas hutang kita. Itu rezeki untuk orang yang pernah kita pinjamkan. Ya sudah, kita bayar ini hutang. Alhamdulillah, selesai. Jangan sampai hutang ini mati kita bawa. Kalau mati membawa hutang yang disebutkan tadi, jiwa kita telah pada kiamat kita menggantung. Tergantung, nggak bisa masuk ke dalam surga. Nggak ampuni dosa kita gara-gara hutang. Orang yang mati syahid saja nggak bisa masuk surga gara-gara hutang. Apalagi kita Pak, nggak tahu matinya gimana. Nah kemudian kalau kita punya harta, punya kelebihan, orang susah, bantu Pak. Ya, beri dia pinjaman, beri dia waktu tenggang. Ya, ini semuanya merupakan adab dalam masalah hutang piutang. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala macam urusan kita. Yang orang-orang yang masih memiliki hutang yang seperti saya atau yang lainnya Pak, semoga Allah mudahkan untuk bisa membayarnya. Ya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Pak, ini bukan masalah menyindir. Jangan merasa tersindir Pak omongannya. Karena kalau akunya enggak usah gitu Pak. Iya, begitu Pak ya. Tapi ini yang perlu kita sampaikan, termasuk adab, ya termasuk adab dalam agama kita. Sekali lagi Pak, ya kalau masalah tersindir, saya paling tersindir Pak masalah ini. Saya yang paling tersindir seharusnya. Tapi ini masalah ilmu, Ya, perlu kita sampaikan supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah mudahkan segala macam urusan kita dan melunasi hutang-hutang kita. Wallahu taala alam. Baik Bapak Ibu, inilah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan Pak, ya silahkan ditanyakan baik tentang masalah itu ataupun luar masalah ini. Ya silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dulu kalau di Jakarta, setelah itu pindah. Dahulu kan biasanya mana ada gitu. Hubungan dia pindah ke Jawa, saya pindah. Macam mana cara membayarnya? terputus? Komunikasi nggak tahu Pak ya? Saya mengatakan kepada orang Iya. Satu, yang kedua, ada orang yang berutang sama saya pula, itu juga hilang gitu. Dan penjelasannya nggak mungkin dia mau bayar, nggak mampu lah gitu. Jadi untuk mendapat fadilah itu apa yang saya lakukan? Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berhutang sama orang, belum kita bayar, kemudian orangnya menghilang, nggak tahu kemana dia. Saya punya hutang sama si A, tapi tak kemana nih. Jadi bagaimana? Kita sudah berusaha mencarinya, ya, mencari Facebooknya dan sebagainya, nggak ketemu. Jadi bagaimana? Nah, sebelum kita meninggal dunia, sedekahkan uang tersebut, niatkan ya Allah, ini uangku sedekahkan sebagai bentuk pembayaranku pada hutang orang tersebut. Hutang orang aku kepada orang tersebut. Supaya apa pahalanya sampai kepada orang tersebut. Tapi Bapak Ibu ingat, kalau seperti ini kejadiannya sudah kita kasih, ternyata tahun berikutnya, tahun depan, ketemu sama dia, ketemu kita, bayar ketika itu Pak, Jadi bagaimana? Ya uang tersebut ya sedekah untuk kita lah, pahalanya yang kita pernah tahun yang lalu kita berikan, niatnya untuk membayar hutang, tapi sudah ketemu sama orang ini, kita bayar. Ya, kemarin aku pernah hutang lah sama kamu. Ya, waktu di Jakarta dulu pernah punya utang sama kamu, ya. Nggak salah 500.000 kalau nggak salah. Jadi kayak mana nih? Saya pernah, boleh disampaikan. Saya pernah mensedekahkan 500.000 ke masjid atau kemana, niatnya untuk membayar hutang, ya. Tapi kalau kamu sekarang ini mau meminta uang, saya akan bayar. Kalau dia bilang saya butuh uang, bayar Pak. Minta nomor HP-nya, kalau belum punya uang minta nomor HP dia, catat ya hutang kita cicil ataupun kapan kita punya uang kita bayar sama dia. Minta nomor rekening dia. Umpamanya Pak, kalau umpamanya jumlahnya jarang-jarang, begitu Pak ya, tetap harus dibayar. Kalau umpamanya kita nggak tahu sama siapa saja yang pernah kita hutangi, ada mungkin beberapa uang yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, niatkan ya Allah, ini uangku sedekahkan. Mana tahu pernah orang aku meminjam uang kepada orang lain belum aku bayar ataupun aku lupa, inilah sebagai penggantinya. Semoga tujuan kita mati nggak membawa hutang. Itu yang pertama Pak ya.
Nah yang kedua, bagaimana kalau orang yang berhutang sama kita, ya kemudian nggak pernah bayar ataupun apa? Ada dua pilihannya, Pak. Tetap kita bersabar, menanti, ya. Yang kedua, karena nanti kalian terbawa pada hari kiamat, Mungkin di dunia nggak bisa dia bayar, tapi di hari kiamat pasti akan terbayar. Dengan cara bagaimana? Diambil pahala dia atau diambil dosa kita dipindahkan kepada dia. Begitu Pak pada hari kiamat, Pak. Atau paling utama kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hutang, wa in kana lahu usratun fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya dia memiliki kesusahan untuk membayar hutang, maka beri waktu tenggang. Ini yang pertama, pilihan dari Allah. Yang kedua, pilihan dari Allah, wa an tasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian putihkan, kalian halalkan, kalian sedekahkan, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya apa? Memutihkan hutang orang itu lebih baik, lebih utama. Begitu Pak. Kalau sudah kita melihat Pak, ini kayak nggak mungkin ada yang membayar hutang, ya sudahlah, halalkan, putihkan Pak, umpamanya, supaya mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa, itu hak Bapak. Nggak masalah, ya tunggu saja sampai dia bisa membayar. Begitu Pak. Kemudian Pak, ada yang begini tipe orang, ada orang punya utang sama dia sudah berniat, ya, kok udahlah, masa dia bayar aja lah, putihkan aja utang. Masih niat nih Pak ya, masih niat, ya. Makanya pernah jamaah bertanya, bagaimana apakah kita harus mengucapkan kepada orang berhutang secara lisan bahwa hutang mau aku lunaskan, atau hanya sekedar niat saja, nggak usah kita ucapkan. Saya bilang, ucapkan Pak. Kalau Bapak sudah berniat ingin memutihkan hutang orang, bilang sama dia, Assalamualaikum Pak, hutang Bapak mau saya bayar lagi ya Pak. Ucapkan. Kenapa? Hatinya bisa berbolak-balik. Awalnya sudah berniat nih Pak, udahlah mau saya minta lagi sama dia pahala untuk dia. Datang sekawan bawa uang, ini hutangku ya. Bagaimana Pak sikap kita Pak? Ambil lagi lah. Itu Pak. Saya seperti itu. Hati kita berbolak-balik. Kalau kita ucapkan secara langsung kepada dia, secara sharih, tegas, ketika datang dia membawa uang sama kita, tergiur lagi kita. Awalnya sudah berniat ingin memutihkan, tapi karena belum kita ucapkan sama dia, datang dia membawa uang sama kita, membayar hutang, kita terima. Ya meskipun halal Pak, boleh. Kenapa? Itu terjadi atau akadnya sah kalau kita mengucapkan secara langsung sama orang yang berhutang. Malaikat yang marah. Ya itu Pak. Kalau ditulis kan, hapus lagi kan. Jadi Pak, pentingnya begini, kita langsung mengucapkan kepada dia. Kalau kita berniat silakan, tapi kalau saat dia datang membawa uang, ya jujurlah kita dengan niat kita. Jujur dengan niat kita. Masa terima lagi? Meskipun sekali lagi Pak, kalau kita terima halal ya boleh ya. Karena belum kita ucapkan dengan dia. Begitu Pak. Wallahu ta'ala. Lagi Pak pertanyaan? Dan kita pilot. Ya, pilot Pak. Pertama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hutang piutang di bank itu ya ada unsur ribanya. Ribanya bagaimana? Kalau kita berhutang pasti kita harus membayar bunganya. Dalam agama kita termasuk perbuatan riba, dosa besar dalam agama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'af. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Nah, kemudian Nabi mengatakan la'anallah, Allah melaknat atau Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba ataupun orang yang menyetornya atau saksinya ataupun penulisnya. Semuanya sama dosanya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ini terlanjur Pak? Pertama Pak, kalau sudah tahu Pak, usahakan Pak jangan pinjam ke bank. Biasanya Pak, dan saya lihat juga di lapangan, ketika kita sudah tahu, kemudian kita pinjam ke bank Pak, pertama kita berdosa, yang kedua tak berkah Pak, bangkrut kita Pak. Saya punya teman Pak, awalnya dia usahanya lancar kali Pak, lancar kali, rame, dia buka usaha pizza, lancar, orang ramai ketika itu, perluasan makin luas ya. Tapi karena nggak qanaah, nggak pernah merasa cukup dengan Allah berikan secara halal, akhirnya apa? Dia pinjam ke bank, beli mobil, beli ini, akhirnya tak bisa membayar, bangkrut sekarang Pak.
dia Ustaz malah kayak beli mobil nggak kayak utang. Itu tadi bangkrut dia Pak. Artinya apa? Enggak Allah berkahi, enggak Allah ridhoi. Ya. Beli mobil. Enggak Allah ridhoi dia. Jadi bagaimana? Sekali lagi Pak, kalau bisa ya kita usahakan jangan kita meminjam ke bank. Ya. Nah kalau sudah umpamanya umpamanya Pak, terlanjur ya wajib kita bayar Pak. Meskipun itu akadnya utang piutang yang tak boleh karena ada unsur riba di dalamnya. Tapi kalau sudah kita meminjam uang orang, maka harus kita membayarnya. Jangan pula masalah kaji, ada jamaah sebagian gitu Pak. Oh nggak boleh sudah? Iya nggak boleh. Apa nggak mau dibayar di utang di riba? Ya salah Anda berdosa. Kenapa? Uang orang itu tetap uang orang, meskipun sistem riba tak boleh, ya. Tapi ketika Anda sudah meminjam utang orang, uang orang, wajib Anda kembali. Wajib Anda lunasi gitu Pak. Balikan juga. Wajib dikembalikan Pak. Biarpun